In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro veritas liberavit vos. Jadi ada perdebatan di Facebook. Dekingares mengatakan bahwa virginitas in partu itu gnostik karena berasal dari Proto-Evangelium James. Argumennya tidak kuat, tapi kita akan menunjukkan bahwa Protestan itu inkonsisten. Mereka mau mencoba menolak virginitas in partu, tapi hancur berantakan. Intinya yang penting menolak, yang penting bukan Katolik, asal bukan Katolik. Bayangkan begini, mereka menolak virginitas in partu sambil mengacungkan Alkitab, tetapi seluruh dasar penolakan mereka berdiri di atas tanah rawa. Setiap langkah bergoyang, setiap argumen membentur batu yang mereka sendiri tanam. Mari kita bongkar tanpa basa-basi dengan pisau yang dipakai nenek moyang, tajam, lurus, dan tahu cara memisahkan daging dari tulang. Poin yang pertama, DN bilang in partu itu gnostik. Saya ragu apakah Dekingares ini mengerti tentang gnostisisme atau tidak. Ya, seluruh narasi Yesus lahir dari perawan justru paling anti gnostik. Ya, gnostik membenci gagasan inkarnasi yang sungguh-sungguh fisik. Bagi mereka gnostik, Allah tidak mungkin menyentuh daging. Mereka menolak tubuh, menolak kelahiran manusiawi, menolak dunia material. Justru ini paling cocok dengan Protestan. Sementara virginitas in partu Katolik justru menegaskan dua hal yang dibenci gnostik. Tapi Dekingares tidak tahu, dia kurang belajar soalnya. Yang pertama, bahwa Maria benar-benar melahirkan, bukan ilusi, bukan penampakan, bukan turun dari langit ala doketisme. Yang kedua, bahwa kelahiran itu bagian integral dari rencana keselamatan, bukan kecelakaan kosmik. Nah, Protestan dengan gegabah menyebut gnostik, malah berdiri di posisi yang justru disukai gnostik, menganggap kelahiran Tuhan memiliki batasan fisik yang tidak boleh dilampaui kuasa Allah. Mereka akhirnya jatuh pada logika yang mereka sendiri tentang. Allah mencipta rahim tetapi tidak mampu membuat kelahiran tanpa merusaknya. Itu bukan Kristen, itu namanya deisme. Poin yang kedua, mereka DN dan kawan-kawan menolak in partu karena tidak eksplisit dalam Alkitab. Tapi seluruh doktrin Protestan penuh hal yang tidak eksplisit. Jika Protestan konsisten, mereka harus membuang istilah Trinitas, total depravity, altar call, baptisan bayi untuk sebagian, model ibadat modern, dan dogma kanon 66 kitab. Semuanya tidak eksplisit. Tapi entah bagaimana, ketika sampai pada Maria, mereka tiba-tiba berubah menjadi kaum positivis biblikal. Itu inkonsistensi pertama. Hermeneutik berlapis-lapis untuk doktrin sendiri, literalisme sempit untuk doktrin gereja. Ya. Yang ketiga, mereka meyakini Kristus bangkit menembus batu, tetapi tidak mengizinkan Kristus lahir menembus keutuhan rahim. Ini ironi paling telanjang. Dalam kristologi Protestan, Kristus bangkit menembus batu besar tanpa menggesernya. Kristus masuk ke ruangan terkunci tanpa membuka pintu. Kristus hadir dalam tubuh mulia yang menaklukkan hukum alam. Tetapi ketika bicara kelahirannya, mereka mendadak menjadi materialis murni. Jika tubuh mulia Kristus bisa menembus dinding, mengapa tubuhnya tidak bisa lahir tanpa merusak keutuhan rahim? Kenapa? Mengapa? Nah, jawaban Protestan biasanya karena itu tidak ada di Alkitab, karena itu tidak disebutkan. Tapi ketika ditanya soal kehadiran Kristus dalam ruangan terkunci, mereka tidak keberatan mengakui hal yang juga tidak dijelaskan secara mekanis. Inkonsistensinya mencolok seperti matahari di tengah hari. Yang keempat, mereka mengaku menghormati Maria sebagai perawan sebelum melahirkan, namun menolak seluruh bentuk penghormatan kuno yang bahkan dipegang oleh para reformator. Luther, Calvin, Zwingli, semua menerima virginitas abadi Maria, termasuk virginitas in partu.
Ini fakta sejarah, bukan romantisasi Katolik. Jika Protestan modern menolak in partu, maka dua hal terjadi. Mereka lebih radikal dari reformator, padahal selalu mengklaim kembali ke akar reformasi. Dan yang kedua, mereka menciptakan theological novelty yang tidak pernah ada dalam 1500 tahun pertama, yang bahkan para reformator pun tidak berani mengoreknya. Diskontinuitas ini menunjukkan bahwa Protestan modern bukan sedang kembali ke Alkitab, tetapi sedang membuat tradisi baru sambil merasa tidak punya tradisi. Yang kelima, mereka mengaku sola scriptura, tetapi seluruh argumen mereka justru historis, sosiologis, dan filologis. Ironinya lembut, tapi pahit. Untuk membantah in partu, mereka tidak mengutip Alkitab. Mereka justru mengutip konteks gnostik, analisis teks Proto-Evangelium of James, sejarah perkembangan doktrin, konsensus akademik, pergeseran devosi kuno. Artinya apa? Untuk membantah doktrin Katolik, mereka justru meninggalkan prinsip Protestan sendiri. Dan lebih ironis lagi, gereja Katolik memang tidak mengajarkan in partu dari Alkitab saja, sola scriptura, no. Gereja mengajarkannya dari tradisi apostolik. Mereka membantah gereja dengan menggunakan metode gereja sambil menolak metode gereja. Coba bayangkan, itu Protestan pun kurang ajar di situ. Itu lingkaran setan yang mereka buat sendiri. Yang keenam, mereka mengaku menolak spekulasi, tapi menolak in partu justru karena spekulasi biologis modern. Argumen Protestan biasanya begini: kalau lahir tanpa merusak keperawanan, bagaimana proses biologisnya? Ini bukan teologi, ini bukan hermeneutik, ini bukan Alkitab, bukan. Ini obsesi anatomi. Para bapak gereja tidak berpikir seperti itu. Orang Yahudi abad pertama tidak berpikir seperti itu. Teks kitab suci tidak pernah mengundang kita berpikir seperti itu. Jika Tuhan mencipta manusia dari tanah, apa sulitnya lahir tanpa merusak keperawanan? Kita menemukan inkonsistensi lagi. Mereka percaya mujizat ketika bicara Yesus, tetapi menjadi skeptis ketika mujizat itu menyangkut Maria. Jadi, penolakan Protestan, DN dan kawan-kawan terhadap virginitas in partu bukan biblis, bukan historis, dan bukan konsisten. Itu hanya reaksi identitas. Penolakan itu tidak berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan sejarah gereja, tidak berdasarkan konsensus reformator, tidak berdasarkan logika inkarnasi, dan tidak berdasarkan tradisi kuno. Penolakan itu berdasarkan satu hal: apapun yang Katolik ajarkan harus ditolak. Itu bukan teologi, itu tribalistik. Dan tribalistik tidak pernah melahirkan kebenaran, hanya kebisingan. Jadi, kalau Deki mau buat video untuk menipu umatmu supaya supaya tetap jadi Protestan Calvinis bidat itu, biarkan saja. Semakin dia bicara, semakin terlihat bahwa dia sedang menembak bayangan yang dia ciptakan sendiri. Nurani teologis penonton bisa membedakan mana argumen, mana dendam denominasi. Ya, diskursus yang kasar akan selalu memperlihatkan siapa yang sebenarnya tidak tahan dengan cahaya. Masih mau bilang virginitas in partu itu gnostik? Save Protestants from Protestantism.